Ini kondisi kusen dan jendela saya, teman-teman. Kondisi kusennya sudah hancur dan jendelanya keropos seperti itu. Di video sebelumnya kita sudah memperbaiki kusennya. Sekarang kita akan memperbaiki jendelanya tanpa harus bongkar engselnya. Pertama kita ganjel dulu jendelanya dengan gagang sapu agar kita lebih mudah melakukan proses perbaikannya. Kita lihat, jendela ini sudah keropos cukup parah di bagian sudutnya, teman-teman. Kalau ganti jendela tentu biayanya akan mahal sekali. Sekarang kita akan perbaiki sendiri dengan biaya yang sangat murah. Di sini saya menyiapkan beberapa penggaris besi dan sebuah lakban kertas. Nah, penggarisan ini saya akan gunakan sebagai penahan adonan tambalan agar nanti bentuknya simetris dengan jendelanya. Untuk menempelkannya, kita bisa menggunakan lakban. Kita tempelkan saja seperti ini. Kemudian kita pasangkan skrup di bagian yang keropos. Jadi skrup ini akan menjadi angkur untuk adonan tambalannya agar lebih kuat dan tidak retak nantinya. Selanjutnya kita siapkan serbuk kayu halus di wadah plastik seperti ini. Kemudian kita campurkan dengan semen. Nah, untuk perbandingannya kira-kira 1:1. Jadi 1 semen dan 1 serbuk kayu. Lalu kita berikan air secukupnya saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Karena terlalu encer, kita tambahkan lagi serbuk kayu dan semennya. Jadi adonannya itu jangan terlalu encer, teman-teman. Untuk meningkatkan daya rekat adonannya, kita bisa tambahkan lem PPIC atau lem kayu secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai betul-betul merata. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekarang kita oleskan lem PPAC atau lem kayu ke bagian yang keropos. Nah, jadi lem ini akan menjadi bonding agent atau pengikat antara kayu lama dan adonan tambalan. Ini akan menjadikan sambungan menjadi lebih solid menempel, ditambah lagi dengan skrup yang menjadi angkur. Nanti hasilnya akan benar-benar kuat. Setelah itu kita masukkan adonan tadi ke dalam bagian yang keropos. Di sini saya menggunakan scrap untuk memasukkan adonannya dan sambil ditekan-tekan. Agar lebih mudah, kita bisa menggunakan tangan untuk menambalnya sambil menekan ke bagian lubang keropos yang kecil, agar hasil tambalannya benar-benar padat dan mengisi semua bagian yang keropos. Karena kepadatan tambalan itu sangat berpengaruh terhadap kekuatan hasilnya nanti. Campuran antara serbuk kayu, semen dan lem kayu ketika mengering itu akan membentuk hasil yang sangat kuat, tetapi ringan dan elastis mengikuti muai susutnya jendela kayu. Sehingga adonan ini sangat cocok untuk menambal bagian jendela yang sering bergerak. Kalau teman-teman ada saran atau kritik untuk video ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Atau teman-teman punya pengalaman lain dalam menambal jendela kayu seperti ini, bisa sharing di kolom komentar. Setelah itu kita diamkan sampai tambalannya benar-benar kering. Saat tambalannya sudah kering, kita bisa melepaskan penggarisan yang tadi kita gunakan sebagai penahan adonan tambalan. Kita buka saja lakbannya satu persatu seperti ini. Kalau hasilnya masih kurang rapi, kita bisa menambalnya kembali dengan semen. Setelah itu kita biarkan sampai benar-benar kering.
Sekarang kita coba tutup dulu jendelanya. Apakah mentok dengan kusennya? Ternyata hasilnya pas teman-teman. Kemudian kita amplas bagian tambalannya agar benar-benar halus dan rapi, terutama bagian pertemuan antara kayu aslinya dengan tambalannya. Jadi hasil tambalannya nanti tidak akan terlihat. Setelah itu kita bersihkan dari sisa-sisa debu amplasan. Kemudian kita lakukan pengecatan pertama. Untuk pengecatan awal kita lakukan hanya pada bagian tambalannya saja. Hal ini kita lakukan agar hasilnya nanti tidak belang. Setelah itu kita biarkan sampai kering sentuh, kira-kira sekitar 10-15 menit. Nah, saat catnya sudah kering, kita bisa melakukan pengecatan berikutnya. Pengecatan ini kita lakukan ke seluruh bagian jendela. Untuk pengecatan finish, kita bisa lakukan 2 kali pengecatan agar hasilnya benar-benar rata dan rapi. Dengan setiap interval pengecatan dilakukan setelah cat benar-benar kering sentuh. Ya, waktunya mungkin sekitar 10-15 menit teman-teman. Untuk mengingatkan, sebelumnya kondisi jendela saya itu seperti ini teman-teman. Kusennya hancur dan daun jendelanya keropos di bagian sudutnya. Dan ini hasilnya setelah diperbaiki. Jendela menjadi bagus kembali seperti baru. Jendela yang tadi kita perbaiki kondisinya sangat kuat teman-teman. Saya coba pukul-pukul seperti ini dan lihat, tidak retak ataupun pecah. Yang ada tangan saya sakit teman-teman. Lihat hasilnya, sangat bagus sekali. Sambungannya pun tidak terlihat. Seolah-olah jendela ini tidak pernah keropos dan tidak pernah ditambal teman-teman. Kalau kita pegang seperti ini, itu permukaannya benar-benar halus. Sekarang kita coba tutup jendelanya dari luar dan lihat hasilnya, sangat pas sekali. Begitupun saat kita tutup dari dalam, sangat pas dan jendelanya sekarang bisa dikunci kembali. Yang bagian keroposnya pun sudah tidak terlihat lagi teman-teman. Jadi cara ini sangat berhasil teman-teman dan biayanya pun sangat murah. Tidak sampai 30.000 teman-teman. Kita bisa memperbaiki jendela yang keropos tanpa harus bongkar engselnya. Kalau kita ganti jendelanya, kita akan keluar uang berapa banyak teman-teman. Ratusan ribu bahkan sampai jutaan teman-teman. Jadi sekali lagi, dengan sedikit cara kreatif kita bisa memperbaikinya sendiri. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.